105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Baiklah keluarga Sip dimanapun berada, kembali lagi bersama kami di acara Oasis, tentunya obrolan santri menginspirasi. Baiklah keluarga Sip, insya Allah kami akan menemani beberapa waktu keluarga Sip untuk kedepannya, yang mana dengan Ana sendiri, Rifki Asbial Khairi atau lebih dikenal dengan Rifki, dan Ana berasal dari MA Perguruan Islam Arisalah, tepatnya di kelas IPK 1. Dan juga pada kesempatan kali ini Ana tidak hanya sendiri, saya juga ditemani oleh salah satu siswa Perguruan Islam Arisalah, yaitu dengan teman Ana. Perkenalkan, nama Ana Abdullah Fakih dari kelas 11 IPK 1 Perguruan Islam Arisalah. Dan BTW juga nih keluarga Sif, kami juga sama-sama orang Solo. Jadi untuk keluarga Sif yang dari Solo, salam kenal, sehat selalu, semoga dilancarkan rezekinya dimanapun berada. Baiklah keluarga Sif, mungkin mungkin itu sedikit perkenalan dari kami. Mungkin untuk selanjutnya langsung saja masuk ke tema Oasis kami pada hari ini, yaitu tentang konsep menjadi seorang pemimpin. Namun sebelum kita membahas konsep-konsep untuk menjadi seorang pemimpin, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih pemimpin itu sendiri, untuk definisi seorang pemimpin itu. Kalau untuk menurut Fakih, pemimpin itu seperti apa sih? Menurut Ana sih pemimpin, menjadi seorang pemimpin itu, Rifki, adalah seni mempengaruhi orang lain. Nah, menjadi pemimpin harus ahli dalam mempengaruhi orang lain. Nah, sebelum kita bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa mempengaruhi orang lain, tentunya kita harus menjadi panutan, Rifki. Nah, menjadi panutan, tentu menjadi panutan itu harus selesai dengan dirinya sendiri. Nah, menjadi pemimpin harus selesai dengan dirinya sendiri dan menjadi panutan kepada seluruh rakyatnya. Seluruh rakyatnya, Waki ya. Jadi benar banget tuh keluarga Sif yang berada di rumah, pemimpin itu adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Karena bagaimana kita sebagai pemimpin, namun apa yang kita informasikan, keputusan yang kita keluarkan tidak didengarkan oleh rakyat kita. Jadi bisa dibilang menjadi seorang pemimpin adalah seni dalam mempengaruhi orang lain. Dan juga tentu sebelum kita dapat mempengaruhi orang lain, kita juga harus selesai dengan diri kita sendiri. Dan juga nih sekedar informasi untuk keluarga Sif, bahkan dulu juga Rasulullah tuh pernah berkata, kalau jika kalian melakukan perjalanan jauh dan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang, misalkan 2 orang atau 3 orang, tunjuklah salah satu dari kalian untuk menjadi pengambil keputusan. Di sana dapat kita simpulkan bahwa ternyata begitu penting peran seorang pemimpin di dalam hidup kita, ya Fakih ya. Ya, ngomong-ngomong nih Rifki, nah kita nih ternyata belum perkenalan begitu jauh nih kepada keluarga Sip nih. Informasi juga kepada seluruh keluarga Sip yang sedang mendengarkan dimanapun keluarga Sip berada. Kami ngomong-ngomong tentang pemimpin, kami juga adalah orang yang cukup pernah juga menjadi pemimpin. Nah, Ana sendiri Abdullah Fakih juga sebagai ketua generasi di angkatan 17 Perguruan Islam Arisalah, dan juga Rifki pernah jadi. Ana juga dulu SMP juga pernah menjadi ketua OSIS di SMP Ana dulu di Padang Panjang. Dan juga nih untuk kami berdua, tentunya Ana dan Fakih juga masuk alhamdulillah besar di kabinet sekarang, yaitu di kabinet Frander, dan kami juga berada di divisi PSDM, yang mana bentar lagi jabatan kami akan bertukar, yang mana pemimpin selanjutnya akan dipegang oleh generasi kami. Dan juga alhamdulillah presidennya juga sudah terpilih ya keluarga Sif. Dan juga Fakih sendiri juga termasuk salah satu calon mencalon presiden. Tapi qadarullah belum rezeki ya Ki ya. Ya, alhamdulillah belum menang. Iya. Ya. Nah,
Nah, jadi gini nih keluarga sip semua. Nah, langsung aja, kan tadi kita sudah membahas definisi menjadi seorang pemimpin nih keluarga sip semua. Nah, menurut Rifki, kan tema kita nih sekarang konsep menjadi seorang pemimpin. Nah, apa sih konsep yang pertama yang rasanya kita perlu ada di seorang pemimpin? Kalau menurut Rifki nih ya, konsep menjadi seorang pemimpin yang bukan pertama kali harus ada sih, tapi kayak harus ada gitu. Kalau untuk yang pertama ya nanti mana tahu beberapa orang mungkin berbeda pendapat, tapi ini yang harus ada mungkinnya. Yang pertama tuh konsep siap memimpin dan siap dipimpin nih pakai. Menjadi pemimpin harus siap memimpin dan dipimpin ya. Gimana tuh Rifki? Soalnya kayak seorang pemimpin tidak mungkin kita akan selalu memimpin, ketika pasti akan ada saatnya kita juga dipimpin. Bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita, mungkin kita sebagai pelajar nih ya Ki ya, dalam lingkungan sekolah. Tentu mungkin kita memimpin di bagian OSIS, mungkin kita memimpin di bagian yang lain. Tapi mungkin salah satunya kayak di kelas, apakah kita juga akan menjadi pemimpin? Tentu kadang tidak gitu. Jadi kita tidak akan selalu memimpin, tapi kita juga akan dipimpin. Tapi mungkin ada beberapa orang yang hanya siap memimpin tanpa pernah siap untuk dipimpin, dan itu bukanlah karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin nih menurut Ana. Karena bagaimana kayak kita di besar mungkinnya pemimpin mengambil keputusan, mengeluarkan kebijakan, namun di kelas kita juga harus mendengarkan apa yang di keputusan oleh ketua kelas. Jadi berimbang antara memimpin dan dipimpin. Dan mungkin juga sedikit pengalaman Rifki ya tentang memimpin dan dipimpin ini. Kayak kan anak dulu nih ketua OSIS nih di SMP. Kebetulan anak dulu di SMP ku Cahaya Quran Padang Panjang, tepatnya di Ngalau. Dan untuk keluarga Sif yang dari Padang Panjang, salam kenal juga, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya yang pasti. Jadi dulu tuh waktu anak sekolah tuh alhamdulillah anak tuh ikuti demokrasi kayak biasa, pencalonan, pemilihan wakil, debat ini itu. Dan ternyata setelah pemungutan suara, alhamdulillah nih ternyata anak yang paling banyak dapat suara saat itu. Dan ya akhirnya dengan amanah yang baru, dengan jabatan yang baru, akhirnya menjadi pemimpin melalui masa-masa sulit. Pasti tentu juga ada masa-masa enaknya, masa-masa sulitnya, jika ada pelajaran yang dapat diambil. Namun setelah masuk MA Risalah, sudah SMA ya, masuk MA Risalah, Rifki tuh kayak kan Rifki dulu saya jadi ketua OSIS nih. Jadi Rifki itu nggak selalu bilang ke diri Rifki itu kayak kita tuh harus selalu jadi pemimpin, kita tuh harus selalu jadi orang yang mengeluarkan keputusan. Ketika bukan kita yang mengeluarkan keputusan, ya udah nggak usah dengar, nggak gitu. Karena ya konsep tadi siap memimpin dan siap dipimpin. Jadi kayak DMA Risalah nih, ya udah di PSDM sekarang diamanahi, ya udah jalan di PSDM. Toh Fakih juga ketua generasi Rifki tiba-tiba, tapi nggak pernah kayak bilang Ki ini gimana itu gimana, enggak. Karena kalau kata orang tuh setiap orang punya masanya dan setiap masa punya orangnya. Jadi betul gitu banget tuh Rifki. Kayak apa ya kan bumi ini kehidupan seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang juga. di atas, kadang di bawah, kadang kita juga lagi di atasnya, tapi yakin kita juga pasti akan ada di masa di bawahnya. Betul banget tuh ya, betul juga tuh. Menjadi seorang pemimpin juga kita nggak bisa memaksakan ya, bisa memaksakan harus terus menjadi pemimpin ya. Dia kurang berpengalaman ya, usah didengar, nggak boleh gitu ya. Presiden aja ndak memaksa untuk jadi selalu pengen jadi pemimpin, toh dibatasi waktunya 2 periode, 1 periode juga 5 tahun. Betul. Nah, langsung aja nih kita ke konsep yang kedua nih Ki. Nah, konsep pertamanya tadi seorang pemimpin siap menjadi pemimpin dan siap juga dipimpin. Nah, menurut Rifki konsep kedua nih apa nih?
kepikiran sama Rifki nih, jadi seorang pemimpin harus memiliki apa lagi kita selain dari siap dipimpin dan siap dipimpin kita. Setelah seorang pemimpin memiliki konsep yang bagus, kayak setiap orang punya masanya dan setiap masa punya orangnya, tentu dia juga pasti akan terjun sendiri ke dunia pemimpinan itu. Dan yang pasti dunia kepemimpinan itu tidak semudah yang kita bayangkan dan juga tidak serumit yang kita bayangkan. Apabila kita hanya menjalani sendiri, kita anggap organisasi adalah punya kita, jabatan adalah hanya milik kita, tentu akan merasa berat, tentu akan merasa susah. Namun apabila kita jalani sama-sama, juga pasti tidak akan serepot itu. Namun seorang pemimpin harus selalu siap dengan segala kondisi. Seorang pemimpin harus selalu siap dengan segala konsekuensi, mungkin kayak cara mendadak, ini itu, cara nutupinnya. Jadi seorang pemimpin itu harus siap bekerja di bawah tekanan. Harus siap bekerja di bawah tekanan. Walaupun memimpin tidak akan selalu tekanan, tapi pasti akan ada tekanannya Ki. Karena ada masalah-masalah yang tidak terkira ya. Masalah-masalah yang di luar ekspektasi kita semua gitu. Pasti akan ada kayak ya tidak akan sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Mungkin contohnya udah di gladi ini itu untuk acara ini segala macam, namun ternyata ada halangan. Ya udah, pemimpin harus cepat berpikir siap untuk menangani hal tersebut. Ngomong-ngomong bekerja dengan tekanan ya, rasanya Fakih ini ada cerita dikit nih tentang bekerja di bawah tekanan kan. Fakih juga keluarga Sip semua kan, Fakih juga adalah ketua generasi nih. Nah kemarin nih Ari Salah habis mengadakan acara besarnya yaitu open house. Alhamdulillah Fakih di sana dapat panitia. Nah di open house itu sendiri ada agenda, banyak agenda ya. Salah satunya agenda. Ada juga lomba-lomba. Nah di sana tuh ada lomba akademik yaitu Respect namanya. Alhamdulillah Fakih juga panitia dari Respect ya, kita berdua ya menjadi panitia Respect. Nah di sana juga selain jadi panitia Respect kan, Fakih kan jadi ketua generasi juga. Ana jadi ketua generasi juga. Di sana Fakih diminta untuk mempersiapkan mempersiapkan penampilan saman untuk closing seremoninya open house, tari saman di hari Minggunya. Nah padahal kita kan kerja panitia Respect padat banget tuh di hari Jumat sama Sabtu dari Rabu sore udah kerja, Rabu, Kamis, Jumat. Nah yang itu tuh kebetulan untuk penampilan sama nih keluarga Sip semua, kami dikasih tahu H-5 sebelum tampil. Nah, itu tuh sangat di bawah tekanan sekali. Di bawah tekanan sekali. Nah, di gimana Fakih bisa melatih teman-teman di bawah H-5 tersebut juga menjadi penitia Respect. Yang penitia Respect itu tidak main-main juga. Sibuk. H-1 aja kita bekerja sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi kami baru balik ke asrama dan tidur sejenak. Nah, di habis itu tuh Fakih juga selaku ketua generasi juga mencuri-curi waktu untuk bisa bersama teman-teman latihan saman. Nah, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Hari Jumat lomba Respect untuk SMA dan SMP-nya berjalan lancar. SD Sabtunya hari Sabtu. SD. Hari Jumat malam pun kita kerja sampai jam 12 malam. Nah, sampai kita hari Sabtu juga untuk SD. Nah, penutupan hari Minggu kami ada gladi untuk tari samannya malam Minggunya sampai jam 12 juga. Lalu alhamdulillah lah penampilan kami dipuji oleh beberapa banyak pihak. Dengan jadi kesimpulannya tuh intinya kita menjadi seorang pemimpin tuh harus siap diletakkan dimanapun dan siap dengan konsekuensinya masing-masing kita. Konsekuensinya di bawah tekanan dengan masalah-masalah yang tidak terkira. Tentu juga hal yang Fakih lakukan tadi juga tidak lepas dari kontribusi teman-teman. Pasti kayak saling bantu. Mungkin ketika Fakihnya tidak ada, teman-teman juga inisiatif langsung untuk latihan gitu. Dan ya sedikit tentang open house yang kami kerja, mungkin bisa dibilang agak malam selesainya. Tapi Ana yakin dan
kami pun senang melakukannya itu ya Ya, Ki. Kayak ya udah kita tuh diamanahi maksimalin semaksimal mungkin. Kalau emang ada capeknya ya udah. Kita rasanya bersama-sama Ya, juga. rasanya juga bersama-sama dan di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya juga. Kayak seru juga pasti. Seru pastinya. Kayak, Ustazahnya yang mendampingi iya, juga seruan juga. Jadi kami itu bukan kerja di bawah tekanan gitu pas respectnya sampai jam 3 kayak emang hanya sedekah kuku enggak lah. Kami kayak enjoy, santai, jalani. Lagian ini juga untuk Emma Risalah. Ini mungkin juga hanya ini yang bisa kami berikan kontribusi untuk Emma Risalah. Baiklah, untuk keluarga Asib mungkin kita telah berada di penghujung segmen pertama ini. Mungkin pasti akan berlanjut dengan obrolan-obrolan yang lebih menarik dengan konsep-konsep pemimpin yang selanjutnya. Tapi itu akan kami bahas di segmen kedua. Tetap bersama kami di 105,8 Radio Asib FM, Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, Inspirasi Keluarga Anda. Dimanapun keluarga Sip berada, kembali lagi di Oasis, obrolan santri menginspirasi. Nah, keluarga Sip semua. Nah, tadi kan kita udah membahas nih tentang konsep-konsep menjadi seorang pemimpin. Nah, yang pertama tadi kita dapat menjadi pemimpin harus siap menjadi pemimpin dan dipimpin. Lalu juga seorang pemimpin harus siap bekerja di bawah tekanan. Nah, kita langsung aja nih lanjut nih keluarga Sip semua ke konsep-konsep berikutnya. Nah, menurut Rifki, apa sih konsep selanjutnya untuk menjadi seorang pemimpin? Jadi ini ya keluarga Sip, kalau menurut Rifki nih ya, mungkin kalau untuk menjadi seorang pemimpin, kan tadi udah bahas nih, yang pertama siap memimpin dan siap dipimpin. Terus yang kedua tentang siap bekerja di bawah tekanan. Setelah kita menjadi seorang pemimpin dan sudah siap dengan konsepnya kita, setelah kita menjadi seorang pemimpin dan kita sudah memiliki kemampuan untuk siap bekerja di bawah tekanan, kita siap untuk ketika ada acara mendadak, kita siap mempersiapkan dengan segala macam, terus dengan segala kesibukan kita menghandle acara. Tentu kita juga harus memiliki kemampuan untuk memanajemen waktu. Jadi Niki mungkin bisa dibilang memanajemen waktu juga penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Betul banget Ana Rifki. Nah, menurut Ana Rifki, menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang sangat mudah gitu kan, dan juga tidak sulit seperti Rifki bilang tadi kan. Nah, namun menjadi seorang pemimpin di sana ada skill yang harus dibutuhkan. Salah satunya adalah manajemen waktu. Karena seorang pemimpin walaupun sehebat apapun dia memimpin, kalau tidak bisa dia manajemen waktunya antara kepribadiannya, organisasinya, ataupun dengan dirinya sendiri, keluarganya, teman-temannya, waktu mainnya, maka akan menjadi stresnya sendiri, menjadi tekanannya sendiri. Nah, menurut Rifki punya pengalaman nggak tentang manajemen waktu nih selama menjadi pemimpin? Tentang manajemen waktu selama menjadi pemimpin, mungkin ada sih, kayak ada kayak kan waktu itu dulu nih, kan Rifki kayak tadi ketua OSIS, dan ya di sana pasti juga kayak waktu kayak sekolah juga tuh tuntutan dari orang tua juga, kayak pelajaran harus nggak boleh tinggal. Kayak teman-teman pasti juga butuh waktu mainnya sama teman-teman, juga butuh waktu kayak hiburan lah, refreshing. Karena kalau untuk organisasi aja, fokus ke organisasi, yang pasti nanti malahan kitanya yang kayak bosan, suntuk gitu. Jadi kalau Rifki itu dulu sempat kelelahan tentang manajemen waktu ini, karena kayak acara sekolah sampai sore kadang, terus di sore juga habis itu main, malam juga kadang harus rapat ini tuh segala macam. Namun setelah itu Umi sih yang bilang, jadi Umi itu pesan kayak selalu jaga kesehatan, pasti organisasi boleh, tapi yang untuk kita sehat pribadi jangan sampai tinggal gitu. Jadi
Umi tuh ngasih tips untuk manajemen waktu ini. Pertama, ya udah kelompokin mana yang penting, mana yang bisa bukan tidak penting tapi bisa dilakuin selanjutnya, tapi utamain dulu yang akan segera dilakukan. Yang urgent dulu diutamain, terus yang belakangan juga jangan ditinggalin, tapi juga jangan kayak wih ini itu enggak. Ya udah, apa yang misalnya nih acara kayak bentar lagi mau acara ini, ya udah maksimalin di sana dulu. Kayak jangan, kan juga ada tuh program-program yang lain, tapi jangan terlalu diambil pusing, fokus ke satu, setelah selesai satu ya udah ke yang lain lagi. Jadi intinya di diri kita sendiri, jangan mudah panik, jangan kayak waktu itu sama macam ini ndak ada, itu ndak ada, ya udah jangan kayak gitu. Kelompokin waktunya yang penting dulu, terus nanti dikelompokin ya udah yang selanjutnya lagi, yang selanjutnya lagi. Jadi gitu, kayak agak terbantu lah kerja Rifki. Terus waktu ujian juga kayak ujian juga fokus ke ujiannya dulu, jangan sampai karena organisasi nilai turun. Nggak, kalau orang bertanya kok nilai kalian turun, kalau misalnya guru nanya nih kok ini kan karena organisasi karena organisasi bu, itu bukan alasan bagi anak gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong nih Rifki, kalau tips dari orang tua, nah kan kita nih sama-sama ada nih. Fakih juga ada nih tips dari orang tua Fakih. Nah sebelum itu ya cerita dikit lah dulu ya. Nah kan selama Fakih ini baru-baru juga nih tips nih, selama jadi ketua generasi, panitia open house, juga pencalonan presiden ini. Fakih nih pernah nih curhat nih ke orang tua gitu kan, curhat ke orang tua, ke ibu. Nah udah capek nih, udah suntuk lah gitu kan, gimana nih nilai yang sedikit amburadul, juga dengan kondisi kan kita ini asrama nih, kondisi lingkungan pribadi, asrama, kondisi pribadi yang sedikit amburadul juga nilai kondisi pribadi. Nah menurut semua amburadul. Nah menurut Fakih sama Rifki, kita tuh kalau Fakih capeknya tuh nggak di di rutinitasnya, misalnya dari pagi kerja ini sampai padat waktunya, nggak gitu dah. Tapi menurut Fakih, kalau ketika Fakih menjadi pemimpin tuh lebih beratnya tuh ketika berat mikirnya kita. Jadi intinya di pikirannya kita. Jadi kayak walaupun kita tuh ada waktu kosong, bisa pulang sekolah nih, masih ada waktu kosong sampai waktu asar nih. Itu kan sebenarnya kosong, nggak ribet-ribet banget dah, tapi semua itu rasa murawat kita. Nah, juga, nah di sana, nah mulailah telepon orang ibu Fakih kan, nah ibu udah gini, entah dikasih tips ternyata. Nah betul kata Rifki tadi tuh, kita kelompokkan prioritas kita, kita pakai skala prioritas. Nah kalau skala prioritas kan kita pakainya untuk kegiatan kita nih, misalnya kita ada, kalau di asrama kita ada mencuci, juga ada rapat-rapat gitu kan. Nah kalau Fakih bilang tadi capek mikirnya kita. Nah kalau ibu Fakih ngasih tips yang cukup wow gitu kan, mind blowing gitu kan. Di situ tuh dikasih tipsnya adalah buat buku pikiran. Nah, jadi ketika kita tuh kan pikiran kita bercabang nih. Ada tentang pencalonan, ketua generasi, sekolah, akademik, tahfiz, asrama, mainnya juga kita teman-teman. Nah, di sana dibuat satu-satu tuh. Ini tentang pencalonan, gini. Dituangkan pikiran semua tentang pencalonan. Oh, besok ini. Ini apalagi waktu mau debat tuh. Ini debat, ini orasi, ini kampanye katanya. Tuh kalau yang ketua generasi ini ada ini nih masalah yang ini, uang kas generasi ya. Uang kas gen. Nah, uang kas generasi ada juga ini itu semuanya. Itu tentang akademik, apa yang target ke depannya, gini gitu. Cara belajar efektif. Cara belajar yang efektif. Nah, di sana ternyata cukup ampuh nih Kim. Jadi ketika Fakih itu kan Fakih itu sering berpikir enggak di tempatnya dah. Ketika di kelas berpikir tentang asrama, ketua generasi, pencalonan. Jadi enggak fokus di sekolah jadinya dong. Enggak, guru tuh menerangkan, "Duh, ini gimana nih ini besok ini teman ini masalah generasi kampanye gimana, uang kas belum dibayar." Nah
Di sana cukup mampu nih. Oh, di sini bagiannya untuk generasi. Jadi generasi ini apa masalahnya ini. Kalau untuk pencalonan ini. Kalau untuk sekolah ini. Nah, di sana tuh kalau udah tempatnya, misalnya udah pergi sekolah nih, kita buka aja buku pikiran tentang sekolah. Kita buka buku pikiran tentang sekolah. Nah, sekolah tuh ngapain aja kita nanti gini pelajarannya ini. Oh, tidak, dah fokus aja di sana. Lupain aja semua. Enggak usah takut untuk kehilangan yang lain. Kalau ada kepikiran ide, catat langsung. Ya udah catat, dah lupain aja lagi. Nah, Sip, kadang kan ada dicatat. ya udah dicatat gitu idenya gitu kan. Kadang ide ini kalau dipikir-pikiran terus nanti hilang juga nanti sebentar lagi kita. Lalu nanti baru itulah alhamdulillah sampai sekarang Fakih masih menggunakan buku pikiran tuh kita buku pikiran ya ibaratkan diary tapi diary versi kalau kita kan versi asrama atau versi cowoknya gitu kan versi cowok versi lebih kerennya gitu kan buku pikiran nah, judulnya buku pikiran Nah, di sana ada semua kegiatan kita segini ini. Nah, juga ngomong-ngomong tentang manajemen waktu nih. Kan kita nih kan kebetulan program Oasis ini kan mulai dari BSR yang sekarang, BSR sebelumnya ada nih pernyataan yang menarik dari presiden BSR sebelum-sebelumnya yaitu Bang Abdan Muhtadi. Nah, Bang ke informasi juga kepada keluarga Sip, Bang Abdan Muhtadi ini sebelumnya menjabat sebagai presiden di Kabinet Reswara. Kabinet sebelum ini ya. Sebelum ini. Nah, Abang tuh sedikit Abang tuh dia kesan pribadinya Abang tuh keren banget gitu. Keren 30 juz iya, presiden iya, ketua generasi iya, masuk universitas ganteng UI, ganteng iya juga. Nah, lalu Abang tuh ngasih tips nih tentang manajemen waktu. Nah, tentunya semua orang pasti mau untuk mendapatkan apapun, mau nilai akademik, mau menjadi ketua OSIS, mau lebih di segala bidang. Mau lebih di segala bidang. Ya kuncinya satu kata Bang tuh. Apa tuh Bang kan? Kuncinya satu yaitu berjuang kata Bang tuh. Nah, kalau kita ingin mendapatkan semuanya, ingin bagus di sini, bagus di situ, dia bisa menjadi pemimpin di organisasi, kita harus berjuang gitu. Itu kuncinya, harus berjuang. Kalau ada capek, lelah, anggap aja itu tuh adalah sebuah penghibur, mitos kata Bang tuh, mitos. Anggap aja nggak ada capek lelahnya itu. Tapi tetap dilihat rambu-rambu kesehatannya. Misalnya nggak mungkin juga kan kita nggak makan juga, nggak paksain semua kita. Tapi yang penting kita berjuang lah. Kita rapat malam, tapi besok kita mau UHA. Tentu kita tuh ya mau rapat, kita harus berjuang juga untuk belajar. Walau mungkin sehabis rapat kita baru belajar kita. Ya, penting kita berjuang aja kita. Itu kata tipsnya dari Abang. Intinya ada usaha dulu ya Ki. Betul. Dan juga tadi dari cerita Fakih mungkin sedikit Ana bisa ngambil kesimpulan. Ternyata bahagia itu keluarga Sif, kita yang ciptakan. Bahagia itu bukan kita dari orang, tapi bahagia itu dari diri sendiri. Betul. Kalau menurut Rifki ya, karena bahagia kita itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai dengan apa pola pikir kita. Kalau kita hanya berpikir tentang negative thinking, kita hanya pikir tentang masalah-masalah aja, ya pasti kita tidak akan bahagia. Tapi coba di sisi lain kita berbeda sudut pandang, coba kita pandang dari sisi lain. Sedikit Nikih mungkin kan Fakih nih kan qadarullah kan sekarang belum rezeki jadi ketua besar. Coba mungkin kalau Fakihnya stresan, mungkin Fakih mikir udah di ketua OSIS nggak lulus ini itu semacam gimana orang tua padahal udah mati-matian ini itu semacam effort udah gede, rasa kecewa pasti ada. Namun memang kita manusia bersedih, tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang lain. Bisa jadi yang sekarang belum direzekikan kepada kita itu berarti belum baik menurut Allah untuk kita. Mungkin ada setelah ini dipersiapkan oleh Allah yang lebih baik untuk kita. Jadi intinya bahagia, sedih, ketawa itu semua tergantung diri kita, tergantung pola pikir kita. Begitu juga tadi dengan kayak sibuk. Cobalah kita mikir, sibuk ini tuh semacam gimana nih, malam nih rapat, besok juga harus ada UHA, besok ini tuh semacam acara kepramukaan ini itu.
Tapi coba kita mikir, ya udah jalani satu-satu, pakai skala prioritas tadi, yang mana yang dulu didahuluin, kayak ya udah rapat dulu, habis rapat usahain belajar semaksimal mungkin, juga jangan lupa kesehatan, besok UHA jalani, apapun hasilnya itu yang terbaik. Ya, betul. Bukan karena kita kayak jangan pasrah juga, kayak Zah, ana malam rapat Zah, wajar ana aja ana enggak dapat UHA, jangan gitu. Intinya kan kita juga harus ada usaha, harus ada kayak sedikit effort kita, dan juga Allah enggak akan menyia-nyiakan sebuah usaha seorang hamba. Yakin aja, setelah berdoa, setelah berusaha, maka bertawakallah, apapun hasilnya berarti itu yang terbaik. Kalaupun menurut kita belum terbaik, yakinlah menurut Allah itu berarti yang terbaik. Dan Niki kan udah 3 nih, udah siap memimpin, siap dipimpin, terus bekerja di bawah tekanan. Terus tadi juga tentang manajemen waktu. Yang ada lagi nggak menurut Fakih yang konsep pemimpin? Menurut Fakih nih Rifki ya. Nah, kadang nih kita kan bertanya-tanya nih, kita mencari pemimpin yang baik itu gimana sih kita? Terus kan kita yang ideal gitu kan. Nah, ada nih 2 pilihan gitu kan. Pertanyaan orang kadang-kadang gini nih. Kita bagusnya menjadi pemimpin yang berkompeten atau menjadi pemimpin yang berpengaruh. Nah, mana yang bagus tuh? Nah, kalau menurut Fakih nih, sesuai dengan definisi menjadi seorang pemimpin tadi. Nah, sebelumnya kan kita memimpin itu adalah seni mempengaruhi. Jadi ketika kita mempengaruhi, tentu kita harus menjadi panutan dan selesai dengan diri kita sendiri. Nah, tentunya menjadi seorang pemimpin akan lebih baik dia adalah seorang pemimpin yang berkompeten. Karena orang yang berkompeten tentu bisa menjadikan contoh dan menjadikan panutan kepada seluruh anggota dalam lingkup sekolah kita nih, menjadi seluruh panutan kepada seluruh siswa gitu. Nah, kalau untuk berpengaruhnya tentu akan lebih baik kalau pemimpin tersebut berpengaruh. Nah, karena dia tapi lebih diutamakan berkompeten karena ya begitu kita. Nah, kalau dia berpengaruh akan lebih baik lagi gitu. Karena dia bisa mengajak orang-orang di sekitarnya ataupun seluruhnya untuk berbuat kebaikan gitu. Tapi kalau Ana pun mikir, kalau dia sudah berkompetensi, sudah pasti dia sudah bisa mempengaruhi orang lain. Betul. Jadi gitu, udah bahas tadi juga udah tentang 4 poin. Mungkin kita juga sudah berada di penghujung segmen kedua Keluarga Sip. Untuk itu pasti juga nanti ada segmen ketiga, yaitu segmen terakhir, dengan obrolan-obrolan yang lebih menarik, yang juga tidak kalah serunya dari segmen pertama dan kedua. Untuk itu, untuk Keluarga Sip di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, dimanapun keluarga Sip berada, kembali lagi di Oasis, obrolan santri menginspirasi. Baik keluarga Sip semua, nah tadi kita semua sudah membahas tentang konsep-konsep menjadi seorang pemimpin. Nah, karena kita sudah di segmen terakhir juga, nah di segmen ketiga ini kita bakalan menyimpulkan nih apa aja konsep-konsep yang kita bahas tadi nih. Nah, menurut Rifki gimana sih kesimpulannya? Mungkin hanya sedikit kesimpulannya tentang apa yang kami sampaikan tadi ya Keluarga Sip. Mungkin Keluarga Sip juga mungkin sudah sering kali mendengar kata-kata pengulangan, jadi kami tidak akan banyak, mungkin ya pasti menyimpulkan, tapi tidak akan terlalu banyak. Yang pertama, kembali lagi ke pemimpin itu adalah seni mempengaruhi orang lain. Jadi ketika kalian sudah mampu mempengaruhi orang lain, berarti kalian sudah dapat dikatakan seorang pemimpin. Dan ternyata peran seorang pemimpin itu begitu penting, karena merekalah yang akan mengeluarkan keputusan-keputusan, merekalah yang akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan, dan pasti itu juga akan berpengaruh bagi kita. Tentu pemimpin yang baik, mereka juga akan mengeluarkan keputusan-keputusan yang baik. Maka penting bagi kita untuk dapat menentukan siapa pemimpin yang terbaik,
yang mana mungkin sebentar lagi kita juga akan melakukan pilkada untuk untuk daerah kayak Padang, mungkin Solo, dan Panjang dan sekitarnya mungkin di November ini ya Ki ya. Iya, tanggal 27 November. Ya, tentu kita harus memilih pemimpin yang baik, dan terkadang satu suara kita begitu berpengaruh bagi yang akan memimpin selanjutnya. No golput ya. No golput, jangan golput. Terus tadi tentang memimpin dan dipimpin, itu adalah konsep yang harus ada. Bagaimana kita akan menjadi seorang pemimpin namun kita masih memiliki sifat egois yang mana hanya selalu ingin memimpin, dan tak mungkin seorang pemimpin itu memiliki sifat yang hanya selalu pengen dipimpin tanpa mau dipimpin. Dan roda juga pasti akan berputar. Ketika kita berada di atas juga pasti kita akan berada di bawah. Selalu ada pada tempatnya. Dan setiap orang ada masanya, dan setiap masa pasti ada orangnya. Terus yang kedua tadi tentang bekerja di bawah tekanan. Mungkin berorganisasi, memimpin pasti ada suka, pasti ada duka. Jangan hanya berpikir kayak mimpin tuh hanya dapat susahnya aja loh, mimpin tuh hanya dapat capeknya. Enggak kok. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Kita belajar bersosialisasi, kita belajar untuk mencoba bersosialisasi, menambah pengalaman, pasti mencoba hal baru kayak gitu. Jadi jangan pikirin dengan bekerja di bawah tekanan tuh hidup kita ketika jadi pemimpin hanya berada di bawah tekanan. Enggak juga gitu. Tapi apabila ada pun tekanan itu, kita udah siap. Adapun kayak rintangan itu, kita udah siap duluan. Jadi ketika rintangan cobaan itu datang, kita udah enggak kocar-kacir lagi, kita udah enggak panik lagi gitu. Terus yang ketiga tentang manajemen waktu. Manajemen waktu juga adalah salah satu hal yang penting. Mungkin kalau pepatah Arab pernah bilang, waktu itu ibarat pedang. Apabila kita tidak pandai dalam menggunakannya, kita tidak lihai dalam memainkannya, dia bisa jadi melukai kita. Jadi berhati-hatilah dengan waktu. Apabila kita pandai memanajemen waktu kita dengan baik, tentu kegiatan kita akan berjalan dengan lancar. Apa yang kita pengenkan tercapai tanpa mengurangi hal yang lain. Kita nilai tidak harus rendah ketika menjadi pemimpin. Sosialisasi dengan teman juga tidak harus hilang ketika menjadi pemimpin. Jangan jadikan memimpin sebagai alasan untuk tidak mencapai hal-hal yang kita inginkan dan yang kita harapkan gitu. Apabila ada kemauan, pasti akan terjalankan. Sama kayak kata Fakih tadi, bekerja keras, pantang menyerah, berjuang. Itu tadi yang tentang manajemen waktu. Dan yang terakhir tentang memilih pemimpin yang berkompetensi atau yang berpengaruh. Kalau di persen kan mungkin lebih dikit yang berkompeten. Tapi Ana yakin apabila pemimpin sudah berkompetensi, tentu dia juga pasti sudah berpengaruh. Karena orang yang berkompetensi juga pasti pandai bersosialisasi, pandai dalam mengajak orang. Nah, sudah pasti. Jadi kalau memilih pemimpin, mungkin apabila dipersenkan, pilihlah pemimpin yang berkompetensi. Dan Ana yakin apabila dia berkompetensi, dia pasti akan berpengaruh gitu. Ya, karena betul. Kalau belum pengaruh, dia berarti menurut Rifki belum berkompetensi gitu. Karena berkompetensi juga salah satu cabangnya juga dapat bisa mengajak orang lain, berpengaruh di kalangan masyarakat gitu. Itu mungkin untuk kesimpulan keluarga sip. Dan mungkin tidak hanya itu ya keluarga sip, konsep menjadi seorang pemimpin tidak hanya terpatok dalam 4 hal ini. Ya, mungkin itu hanya menurut kami, menurut pandangan kami. Tapi juga mungkin keluarga sip memiliki pendapat, pemimpin ini juga harus gini loh, pemimpin itu juga harus gitu loh, juga bisa. Jadi dan kalau untuk lebih lengkap suri teladan pemimpin ada di Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena di beliau sudah lengkap seluruh percontohan, sudah lengkap seluruh kepribadian seorang pemimpin, sudah lengkap di beliau semuanya. Bukan hanya tentang kepemimpinan, tapi tentang seorang ayah, tentang seorang anak, tentang seorang paman, dan tentang
dari segala hal. Betul nih keluarga sip semua. Dari beberapa konsep yang kami jelaskan tadi itu adalah sebagian kecil dari skill-skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena sejatinya kita semua adalah seorang pemimpin. Apalagi kita juga laki-laki. Kita juga apabila kita mungkin sekarang tidak memimpin di organisasi, tidak memimpin di sekolah, tapi yakinlah nanti kita akan memimpin di keluarga. Kita sebagai kepala keluarga. Minimal memimpin diri sendiri. Minimal memimpin sendiri. Iya, betul. Nah, mungkin kayaknya kita udah sampai nih di penghujung segmennya nih. Nah, di sana kita kayaknya udah memberikan sedikit motivasi lah nih Kia. Mungkin sedikit motivasi gitu ya untuk keluarga sip tanpa ada niat menggurui keluarga sip semua. Karena kami juga di sini kita sama-sama belajar, kita juga sama-sama masih belum mencapai tingkat yang lebih atau gimana, tapi mungkin ada sedikit pengalaman kami, ada sedikit yang kami ketahui, kami ingin berbagi mungkin ke keluarga sip. Dan untuk Fakih sendiri ada apa motivasi dari Fakih tentang kepemimpinan itu sendiri? Tentunya menjadi seorang pemimpin secara ini ya, pemimpin organisasi bukanlah suatu hal yang mudah gitu. Nah, tentunya menjadi seorang pemimpin adalah suatu hal yang sulit. Oleh karena itu, menjadi seorang pemimpin jika ada hal yang benar dilakukannya, maka diperjuangkan. Kalau ada hal yang salah dibetulkan. Oleh karena itu, seorang pemimpin seharusnya sudah memiliki prinsip-prinsip yang harus dia pegang gitu, kuat, kokoh gitu. Salah satunya yang bisa kisarankan bisa jadi adalah tentang keikhlasan, bekerja ikhlas, profesional dan kekeluargaan tanpa lepas dari hal-hal yang lain gitu. Kalau dari Rifki, apa motivasi untuk keluarga sip nih? Kalau untuk pemimpin itu sendiri mungkin sedikit penyemangat untuk keluarga sip di rumah. Bagi kalian yang terpilih menjadi pemimpin, bagi kalian yang terpilih untuk mengeluarkan keputusan, bagi kalian yang terpilih untuk mengeluarkan kebijakan, yakinlah itu bukanlah sebuah kebetulan, itu bukanlah sebuah kehokian, itu bukanlah hanya sebuah kebetulan belaka, tapi itu adalah sebuah takdir yang mana kita umat manusia hanya sebagai perantara untuk mencapai takdir tersebut. Dan juga pesan untuk Ketua BSR tahun sekarang, mungkin kalau dengar nih abdannya, yakinlah antum terpilih bukan karena kebetulan, antum terpilih bukan karena sebuah kehokian, tapi itu memang sudah ditakdirkan. Jadi usahakan semaksimal mungkin, maksimalin, mencoba dengan konsep kerja ikhlas, mencoba sebaik-baik mungkin, dan yakinlah di perjuangan kali ini kalian tidak hanya sendiri. Karena terlalu naif kita apabila mengatakan organisasi adalah punya kita. Terlalu naif kita apabila mengatakan perjuangan ini hanya milik kita. Tapi perjuangan ini milik kita bersama. Kita saling membahu-membahu, kita saling kerjasama, dan itu juga pasti akan menguntungkan, lebih memudahkan pekerjaan kita. Dan juga yakin amanah tidak akan pernah menyalahi pundak yang akan ditempatinya. Dan seorang pelaut yang handal juga tidak lahir dari samudera yang kecil dan tenang, tapi dia lahir dari samudera yang penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Jadi apapun ujian kalian, yakinlah itu tidak hanya sekedar ujian, tapi juga pasti akan berguna bagi kalian, walaupun bukan di masa sekarang, tapi sudah pasti di masa yang akan datang. Betul. Baiklah keluarga sip, mungkin kita sudah berada di penghujung segmen ketiga, yaitu di segmen terakhir. Dan untuk keluarga sip juga jangan lupa selalu saksikan Oasis tentunya setiap hari Kamis mulai pukul 2, tentunya pasti dengan tema-tema menarik, dengan pembahasan-pembahasan yang tidak akan membosankan pastinya. Dan untuk keluarga sip tetap selalu saksikan Oasis, dan pokoknya selalu saksikan Oasis di 105,8 Radio Sip FM tentunya ya. Tentunya. Lalu kalau teman-teman yang keluarga Sip yang di luar Kota Padang bisa mendengarkan radio ini di ada www.sipfm.com. Ya. Baiklah keluarga Sip, mungkin hanya sekian dari kami dengan Ana sendiri, Rifki Asbial Khairi, dan Ana Abdullah Fakih.
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap bersama kami di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda.